Bunda. Malam. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan Bunda Awang. Sehat-sehat Bunda ya? Alhamdulillah, agak flu sih. Oh. Jadi nanti kalau batuk-batuk agak agak bindeng ya. Iya, iya. Ya tolong dimaafkan. Yang penting vibrasinya jelas, Bu. Untuk awalnya Bunda, kemarin kan baru workshop gitu. 2 kali ya. Coba dong Bunda bisa diceritakan pengalaman saat goal setting pertama dan kedua kemarin. Bagaimana kesan para peserta? Kesan para peserta. Kebetulan aku tidak meminta feedback mereka ya setelah ikut workshop itu, terus apa yang mereka rasakan dan segala macam. Aku memang tidak meminta feedback ke mereka. Tapi aku bisa menceritakan selama prosesnya ya 2 kali kemarin dengan ngaji Roso. Ini agak berbeda dengan workshop yang biasa aku lakukan gitu. Biasanya aku lakukan kalau aku sendiri itu maksimal 25 orang. Kemarin yang pertama itu kayaknya hampir 29 orang. Terus dengan panitia dan segala macam sekitar hampir 35 orangan lah. Ya mereka antusias, ya biasa toh di awal-awal itu rodok bingung-bingung. Apa sih ini, terus maksudnya bagaimana, cara kerjanya bagaimana. Tapi ya mereka antusias. Dan aku nggak ngerti ya, itu ada laki-laki dan perempuan yang ikut workshop. Tapi kayaknya yang lebih memperlihatkan antusiasmenya itu justru yang perempuan itu, yang cewek-cewek. Kalau yang bapak-bapaknya cool, nggak banyak tanya dan segala macam. Yang banyak tanya justru yang perempuan-perempuan itu. Workshop yang kedua juga sama. Ya moga-moga dengan diam itu mereka paham ya, bukan diam karena bingung ya. Tapi ada beberapa, aku udah share nomor WA aku juga ke semua peserta. Jadi kalau misalnya ada kendala di tengah prosesnya, mereka bisa dengan mudah berkomunikasi denganku satu persatu. Memang tidak aku buatkan grup. Aku menghindari adanya grup. Jadi kalau misalnya mereka butuh, mereka tinggal japri aku aja gitu. Secara pribadi. Dan ada beberapa juga yang setelah workshop mereka konsultasi, dampaknya seperti ini kah dan segala macam. Ada beberapa materi yang selip, terus mereka nanya ya gitu. Karena kalau di tempatku ya, abis treatment itu mereka nggak oke, setelah treatment selesai gitu, enggak. Jadi mereka masih harus melakukan proses laku, anggap aja laku ya. Selama 40 hari itu ada proses detox selama 40 hari, terus ada afirmasi yang harus dilakukan setiap hari selama 40 hari dan itu nggak putus. Nah itu ada beberapa, kebanyakan teman-teman itu menanyakan tentang detoxnya. Mereka selip makanan apa saja yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. Jadi setelah kelas, bukan berarti selesai, tapi setelah kelas mereka masih harus melakukan treatment selama 40 hari. Rata-rata begitu sih. Kalau terapi di tempatku juga begitu. Ada treatment yang harus mereka lakukan selama 40 hari. Bisa dijelaskan Bunda treatment-treatmentnya? Yang jelas mereka harus detox ya. Detox itu untuk membatasi makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi selama 40 hari itu mereka harus detox. Membatasi makanan itu maksudnya begini, selama ini kan kita makan, semua dimakan. Nggak peduli jamnya, jumlahnya, apa saja, itu semua dimasukkan. Tapi dengan proses detox ini ada pemisahan. Jadi makan itu ada jamnya, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu semua boleh dimakan. Di atas jam 6 sore hanya makanan ini aja yang boleh dimakan. Ada proses seperti itu. Terus ada minuman-minuman yang harus dihindari, termasuk rokok itu
tidak boleh dikonsumsi selama 40 hari, kopi tidak boleh dikonsumsi selama 40 hari, teh. Jadi yang kita masukkan ke tubuh itu hanya yang tubuh kita butuhkan aja. Nah, selama ini kan semua, pokoknya yang kita pengen masuk, nggak peduli jamnya, nggak peduli. Nah, dengan detox itu akhirnya kita belajar untuk menghargai tubuh kita sendiri gitu loh. Hanya memasukkan asupan-asupan yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh kita, bukan yang dibutuhkan oleh ego kita ya, gitu. Nah, di situ nanti akan ada apa ya, semacam kesadaran baru ya. Oh, ternyata untuk urusan sekecil makan aja manusia itu masih dihinggapi oleh nafsu. Pengen makan sing pedes lah, pengen makan sing enak lah, segala macamnya. Itu nafsu. Padahal yang tubuh kita butuhkan itu tidak sekompleks itu. Dia hanya membutuhkan sayur, hanya membutuhkan karbohidrat, dan hanya membutuhkan protein. Tidak lebih dari itu. Nah, itu belajar untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang benar-benar tubuh kita butuhkan. Bukan mengkonsumsi makanan berdasarkan ego atau mengkonsumsi makanan berdasarkan nafsu. Berarti dibatasin banget ya? Jadi secara persentase atau ukuran gitu? Kalau ukuran enggak, waktu sama makanan yang dimakan. Tapi kalau jumlah enggak, jumlah bebas. Nah, dengan melakukan treatment selama 40 hari, itu akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan baru. Jadi mereka tidak hanya sekedar belajar tentang membangun goal setting, tapi mereka juga belajar untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baru. Jadi setelah 40 hari itu nanti mereka akan memiliki kebiasaan baru. Yang biasa rokokan, selama 40 hari gak ngerokok, otomatis ke hari ke-41 ngerokok kan udah gak enak rasanya. Ya kan? Yang biasa minum kopi selama 41 hari tidak diperbolehkan minum kopi, setelah hari ke-41 kan minum kopi juga terasa nggak enak karena udah terbiasa selama 40 hari dia tidak menyentuh itu. Kok saya jadi penasaran Bunda, yang biasanya merokok terus nggak merokok selama 40 hari gimana cinatannya? Ini kan mereka belum 40 hari ya. Oh, belum. Mereka belum 40 hari, tapi ada banyak pengalaman dari klien-klienku yang lain. Karena apapun treatmentnya ya, apapun treatment yang mereka lakukan bersamaku, detox itu jadi sesuatu yang wajib. Nah, malah ada yang belum sampai 40 hari, siang ini treatment ya, siang ini treatment pemulihan jiwa, terapi pemulihan jiwa. Habis itu begitu sampai rumah ya, dia coba ngerokok. Terus dia telepon aku, Bun, kok ngerokok rasanya udah pahit ya Bun? Langsung pahit. Padahal belum dimulai. Terus habis itu coba kali rokoknya, coba ambil rokok yang berbeda. Terus dia ambil rokok yang berbeda dengan merek yang berbeda. Dia bilang sama pun pahit. Oh ya wes kalau gitu ditaruh. Udah tersugesti. Sudah tersugesti duluan. Belum melakukan proses 40 hari, tapi dia udah tersugesti duluan. Jadi lepas rokoknya. Hah? Kamu detox aja. Iya, detox saja. Nanti aku ajarin caranya. Atau bisa disampaikan secara terbuka bisa untuk teman-teman yang, tapi ini nanti terlalu panjang. Nggak apa-apa Bunda. Nggak apa-apa, oke. Ya. Untuk detox ya, aku biasanya memberlakukan detox itu untuk semua klien-klienku. Nah, aku menggunakan teknik food combining, jadi mengkombinasikan makanan. Nah, itu aturannya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, semua itu boleh dimakan. Ya, semua makanan boleh dimakan. Di atas jam 6 sore itu hanya boleh sayur sama buah. Jam 6 sore. Di atas jam 6 sore, berarti sampai jam 6 pagi.
Itu hanya boleh sayur dan buah. Lah selama periode jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu kan semua makanan boleh dimakan. Nah, tugasnya adalah menceraikan antara protein hewani dengan karbohidrat, segala macam bentuk karbohidrat. Jadi kalau makan karbohidrat itu tidak boleh dicampur dengan daging-dagingan. Daging-dagingan dan turunannya ya. Itu food combining. Tapi loss ya Bu ya? Antara jam 6 pagi sampai 6 sore itu? Loss bisa sebanyak-banyaknya, ya toh. Tapi harus dipisah itu. Ya sebenarnya tugas utama itu hanya itu toh, menceraikan antara karbohidrat dengan protein hewani. Itu nggak boleh disatukan. Kalau misalnya makan karbohidrat ya berarti gandengannya sayur. Kalau makan protein hewani ya gandengannya sayur. Nah, di atas jam 6 sore udah tidak boleh makan yang lain-lain, hanya boleh buah sama sayur. Minumnya? Hanya air putih. No coffee, no tea, no alkohol, dan nggak boleh ngerokok. Rata-rata orang itu patah hatinya nggak boleh ngerokok. Patah hati banget. Iya, beneran. Rata-rata sampai ada kemarin itu ya. Orang Jakarta kebetulan ada di Jogja. Oke, janjian untuk terapi. Begitu sampai sini, masnya itu udah bawa rokok. Boleh ngerokok pun? Oh boleh, silahkan. Aku kebetulan juga perokok. Boleh silahkan. Terus habis itu ngobrol-ngobrol kan. Aku kasih tahu kalau terapi di aku itu ada treatmentnya 40 hari. Dan salah satu treatmentnya adalah nggak boleh ngerokok. Dia langsung kaget. Itu nggak boleh diganti Bun, nggak. Emang benar-benar nggak boleh ngerokok gitu. Akhirnya nggak jadi treatment, ya kita ngobrol aja karena ya kesiapan masing-masing orang itu kan beda. Tapi sebenarnya ya, kalau kita mau kaji lebih dalam lagi, lah kalau dengan rokok aja kita melekat, ya. Dengan rokok aja kita tidak bisa melepas kemelekatan, apalagi dengan yang lain-lain gitu. Dan rokok itu sebenarnya kan, yo kita sadar lah, rokok itu sebenarnya kan nggak dibutuhkan toh dalam tubuh kita, dibutuhkan dalam rangka membangun kenyamanan pikiran kita. Itu juga sugesti. Kalau misalnya bisa mensugesti rokok diganti apa juga bisa untuk membangun kenyamanan. Tapi ya karena itu sudah terpola kan, udah terpola bertahun-tahun, mungkin ya ratusan tahun udah terpola. Kalau ngerokok itu bisa bikin nyaman, bisa bikin rileks dan segala macam. Akhirnya hampir semua orang memasukkan sugesti yang sama dalam pikirannya. Jadi rata-rata kalau treatment di tempatku ya, terapi di tempatku, bapak-bapak, mas-mas itu banyak yang patah hati gara-gara tidak boleh merokok. Itu sih. Memang susah banget sih Bu. Tidak merokok dan Sebenarnya nggak susah, ya tinggal niat. Bisa on, bisa off. Aku dulu itu edik banget. Satu hari aku bisa 3 pak loh ngerokok. tapi sekarang enggak sama sekali. Aku sekarang masih, kalau banyak tamu gitu kan mereka pada ngerokok ya otomatis aku nemenin lah sebatang gitu. Tapi aku bisa langsung stop pada saat itu. Karena ibuku masuk rumah sakit, didiagnosis kanker. Terus habis itu dokternya datang ke aku. Dokternya bilang, kalau pengen panjang umur, stop ngerokok. Nah, pada saat itu aku langsung bisa stop. Jadi nggak perlu nunggu dikurangi dan segala macam. Dari 2 sampai 3 pak sehari, langsung hari itu juga langsung stop. Karena apa ya? Karena sugesti yang masuk, udah ngelihat ibuku begitu, akhirnya bisa langsung stop. Nah sekarang ngerokok lagi, cuman ya aku tidak pernah meniatkan diri untuk beli untukku, enggak. Tapi karena di sini banyak orang mondar mandir ya,
Kalau mereka datang ngerokok, ya aku nemani lah sebatang, 2 batang gitu. Kalau saya sementara ini gini juga, ya sebenarnya nggak terlalu itu ya rokoknya, nggak terlalu nekek. Kayak, wah itu anu ya, Jawa Timuran banget ya. Jadi kalau misalnya di rumah sendiri gitu ya, nggak ngerokok nggak masalah. Cuman kalau udah kumpul sama teman-teman gitu, Iya. ya udah. Sama, aku juga begitu. Kalaupun aku selalu nyiapin, itu ya karena banyak tamu. Jadi kalau misalnya mereka datang kehabisan rokok, ya rokokku yang aku keluarin gitu. Tapi bukan nyiapin untuk aku, enggak gitu. Kalau misalnya mereka pada ngumpul, ya nemeni sebatang, 2 batang gitu. Masih begitu. Tapi bisa langsung on off-nya itu nggak kayak orang-orang masih harus nunggu, nggak bisa nggak ngerokok juga. Tapi emang benar Bu statement itu? Ya mungkin sebagai dokter ya wajar lah bahwa rokok itu mengurangi umur. Mengurangi umur katanya. Menurut panjenengan ya? Enggak. Lah mbah siapa itu? Iya Mbak Fani. Itu Tadi justru malah statementnya ngerokok malah sehat berapa? 100 berapa? 124. Jadi sebenarnya bukan rokoknya sih. Pikirannya. pola pikir. Iya, pikirannya. Kalau misalnya ngerokok kayak Mbak Parni itu, tapi dia selalu bisa berpikir positif ya 124 loh. 124 tahun itu kan luar biasa toh. Dan masih tegas orangnya. Sik tahes ya kalau bahasa Jawa Timuran ya. Berarti ya udah saya Lanjut rokok. biasa aja sih. Dirubah mindsetnya aja. Dirubah mindsetnya. Tapi ya benar, itu untuk kesehatan. Untuk kesehatan dompetnya. Oh iya betul. Iya yang paling Untuk kesehatan dompetnya. Oke lanjut Bunda. Topik berikutnya. Banyak kah pertanyaan? Titipan pertanyaannya banyak kah? Ada sekitar 20 pertanyaan Bunda. Astaga. Oke banget itu. Nah ini yang kedua. Kata Yusuf Hamka, mindset orang sukses itu nggak boleh berpikir jadi pekerja, tapi harus jadi pengusaha. Bagaimana menurut Anda? Ada banyak juga yang sukses jadi pekerja. Jadi semua ya tergantung. Kalau mungkin maksudnya begini, sukses itu ya ukuran masing-masing orang itu kan beda toh. Sukses menurutku belum tentu sama dengan sukses menurutmu. Belum tentu sama sukses versi Gilang. Jadi versi sukses itu beda-beda. Kecukupan seseorang itu beda-beda. Tapi kalau misalnya mempunyai keinginan yang besar, pengen menjadi sesuatu, pengen menjadi seseorang yang mempunyai dampak lebih luas terhadap lingkungan, yo jadi pengusaha, jangan jadi pegawai. Karena dengan jadi pengusaha akhirnya kita bisa melakukan banyak hal, ya, bisa mempengaruhi lingkungan, bisa mempekerjakan banyak orang, bisa memberdayakan banyak orang. Itu sih kalau menurutku. Bukan berarti kalau pengen sukses harus jadi pengusaha, enggak. Sukses itu bisa ditempuh dengan jalan apa saja karena masing-masing takaran dan ukuran masing-masing orang beda. Ya kan? Jadi kiai sukses juga bisa. Ya kan? Jadi penyanyi sukses juga bisa. Jadi pemain film sukses juga bisa. Tapi jika kita itu pengen mempunyai dampak yang lebih luas, dampak yang lebih real, ya, kemanfaatan yang lebih besar terhadap lingkungan dan terhadap kehidupan, ya, iya, dengan menjadi pengusaha itu ya bisa memberdayakan banyak orang, gitu. Siap Bunda. Lanjut Bunda.
ketika ada orang yang hidupnya berada pada titik terendah, apa pesan Bunda untuk mereka agar bisa bangkit? Ya, rata-rata itu kalau orang sudah berada di posisi itu ya, itu kan orang itu bingung toh. Bingung, ngelokro, Guys, belum komen Bunda. putus asa, terus habis itu nggak percaya diri, ya toh, terus habis itu Ya seperti orang patah hati. iya patah hati. Sabar, karena tidak ada yang bisa dilakukan selain bersabar dan terus bergerak. Kebanyakan orang ketika frustasi, ya, ketika frustasi patah hati dengan kehidupan, itu mereka tidak bergerak, mereka berdiam diri. Terus akhirnya apa ya, muter aja di situ, muter terus berjibaku dengan permasalahan, ya. Jadi ya itu tadi. Orang seperti terkungkung ya, seperti berada di dalam kotak. Jadi dia tidak bisa keluar dari kotak. Udah muter-muter di kotak itu aja. Kebanyakan. Nah, mungkin saranku ya, ketika berada di posisi itu, yang pertama yang harus dilakukan ya jelas sabar. Terus yang kedua itu terus bergerak. Karena kehidupan ini kita nggak bisa berhenti. Kita mundur ke belakang juga nggak mungkin. Berhenti juga tidak mungkin. Satu-satunya yang harus dilakukan adalah tetap jalan dan tetap bergerak dan membangun mindset baru atas kehidupan kalian, gitu kan. Kalau misalnya untuk membangun mindset baru, untuk membangun sendiri susah ya, ya coba bergeser, ya bergaul dengan orang-orang yang lebih positif cara berpikirnya. Gitu. Lebih banyak gaul, lebih banyak bersilaturahmi ya dengan banyak orang ya. Orang-orang yang positif maksudnya, jangan kumpul dengan orang-orang yang dengan permasalahan yang sama. Nah, dari situ nanti jangan orang-orang yang toksik ya. Di situ nanti pelan-pelan pasti akan terbangun mentalnya. Pelan-pelan itu akan terbangun kesadarannya. Jadi sebenarnya ketika kita berada di dalam kondisi terpuruk, itu adalah saat terbaik untuk kita bisa evaluasi diri. Itu adalah momen terbaik untuk kita bisa masuk ke dalam, ya, berproses di dalam diri, ya, untuk mencari apa sebenarnya yang harus aku perbaiki. Itu sih. Jadi biar cepat biar cepat move on ya. Nggak melulu udah di situ terus, habis itu sibuk dengan permasalahan ya, akhirnya lupa untuk mencari solusi atas permasalahan itu sendiri. Yang lebih penting kayaknya menyendiri dulu ya, menenangkan diri untuk makanya masuk ke dalam. Jadi kebanyakan orang itu ketika bermasalah itu kan menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi. Betul. Nah, itu momen yang terbaik untuk masuk ke dalam diri, melakukan evaluasi. Begitu sih.